الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد نويت التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. إلى قوله ثم قال سيدنا الناظم رضي الله عنه ونفعنا به آمين. والعجمي المستجاب وعتبة نعم الشهيد بنية وبمضجع. والعجمي لن حبيب بن عيسى العجمي dan Imam Habib bin Isa al-Ajami al-mustajabi kang di sembadani dungane wa utbatin lan utbah al-ghulam wa utbatin lan utbah al-ghulam ni'mas syahidu paling apike ni'mas syahidu paling apike syahid biniyatin kelawan niyate wabi madja'ilan ing dalam panggonan wafat panggonan syahide wabi madja'ilan ing dalam panggonan syahide. Fal ajami mangka utawi al ajami huwa Habib bin Isa al ajami kunyatuhu utawi julukan kunyahe Habib bin Isa al-Ajami Abu Muhammadin iku Abu Muhammad wa asluhu min Farisin utawi asline Habib bin Isa al-Ajami iku saking Persia sakanal Basrata sakana manggon sapa Habib bin Isa al-Ajami al-Basrata ing negeri Basrah. Kana ana sapa Habib bin Isa al-Ajami abidan iku ahli ibadah taqiyan tur ahli takwa mustajabat da'wati tur wong kang di sembadani dongane mandi dongane wa ilaihi lan marang al-Ajami isyarah Sayyiduna An-Nazimu sapa Sayyiduna An-Nazim Imam Abdullah Al-Haddad bi qaulihi kelawan dawuhe Sayyiduna An-Nazim al-mustajabi dawuh al-mustajabi qala Sirri ibn Yahya kana Habibun ana sapa Imam Habib al-Ajami yura iku ditingali sapa Imam Habib bil Basrati yang dalam negeri Basrah yaumat tarwiyati yang dalam dina tarwiyah wa yura lan ditingali sapa Imam Habib al-Ajami bi Arafata yang dalam tanah Arafah yauma Arafata yang dalam dina Arafah. Wa Habibul Ajami al-madhkuru utawi Habib al-Ajami al-madhkuru kang disebut Syekh Dawud At-Ta'i iku gurune Syekh Dawud At-Ta'i wa Dawud utawi Dawud At-Ta'i Syekh Ma'rufin al-Karkhi iku gurune Syekh Ma'ruf al-Karkhi Nafi'kum Rendikum Dimas Pergi Nafi'
Kum. Wal wa Dawudu tawid muhtasib. Muhtasib. Nanti. Tulis. Pak tulis. Wa Dawudu tawi Dawud Syekh Ma'rufin al-Karkhiyyi iku gurune Syekh Ma'ruf al-Karkhiyyi. Wal Karkhiyyi tawi Syekh Ma'ruf Karkhiyyi Syekh Sirri As-Saqtiyyi iku gurune Syekh Sirri As-Saqti. Wa huwa tawi Syekh Sirri As-Saqti iku Syekhul Junaid iku gurune Al-Junaid Al-Baghdadi. Sayyidit Taifati yaiku pimpinane golongane ahli tasawuf. Wa ilal Junaidi lan marang Imam Junaid bin wa ilal Junaidi ibni Muhammadin lan marang Imam Junaid bin Muhammad yantahi tutup Allah ghalibu turuqil libasi apa lumrahe pira-pira jalure nganggoake lil khirqati marang khirqah as-sufiyyati kang bangsa sufi. Khirqah iku artine kain buat sorban, lambang diterima jadi syekh, jadi muridnya. Dulu para ahli tasawuf itu punya kebiasaan kalau ngangkat murid itu dipakaikan sorban. Apa namanya? Ilbasul khirqah. Namanya ilbasul khirqah. Wa Habibul Ajami utawi Syekh Habib Al-Ajami labisa iku nganggo khirqah min sayyidina imamit tabi'ina saking sayyidina imamit tabi'in Al-Hasan ibn Al-Hasan Al-Basri yaitu Imam Hasan bin Al-Hasan Al-Basri. Manaqibnya sudah kelewat. Wa huwa utawi Imam Hasan Al-Basri min sayyidina al-imami amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib. Iku saking sayyidina al-imam amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa huwa min nabiyil awwalin wal akhirin utawi imam utawi sayyidina Ali ibn Abi Talib iku min nabiyil awwalin wal akhirin Muhammadin iku saking nabine wong awal-awal lan wong akhir-akhir yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidil mursalina pimpinane rasul-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa utawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minallahi iku saking Allah taala al-aliyyi kang maha luhur al-azim kang maha agung biwasitatir ruhil amini kelawan perantaraan ar-ruh al-amin kang dipercaya yakni malaikat Jibril alaihi salam. Sekarang Imam Al-Haddad membahas manaqibnya Imam Al-Ajami wal-Ajamiyil mustajabi wa utbatin ni'mas syahidu biniyatin wa bimadja'i fal-Ajamiyu huwa Habib ibn Isa Al-Ajami. Ada orang soleh namanya Syekh Habib bin Isa Al-Ajami. Nah, itu masuk tabi'in, termasuk wali min awliyaillah, termasuk rijalul ainiyah, termasuk tokoh-tokohnya Al-Ainiyah, Nazam Al-Ainiyah Imamul Haddad. Semua tokoh yang disebut Imamul Haddad di dalam Nazam Al-Ainiyah
semuanya tokoh-tokoh pembesar para aulia. Sekarang sampai di manaqib orang saleh termasuk tabi'in, namanya Habib bin Isa al-Ajami radhiyallahu anhu. Kunyatuhu Abu Muhammad, dijuluki Abu Muhammad. Mungkin punya anak namanya Muhammad. Akhirnya beliau namanya Habib tapi dipanggil ya Aba Muhammad. Wa asluhu min Farisin, beliau dijuluki Ajam al-Ajami, soalnya aslinya itu Persia beliau itu. Bukan orang Arab, tapi dari Persia. Aslinya ini apa istilahnya? Leluhure itu dari Persia. Leluhurnya dari Persia. Sakana Persia ini sekarang Iran dan sebagian Rusia. Itu ikut Persia. Termasuk Uzbekistan, Bukhara, Turkmenistan, termasuk Imam Tirmidzi, Nisabur, Bukhara, Imam Bukhari, Samarkandi. Makanya di Jawa ada Asmara Kondi, itu Asmara Kondi. Asmoro itu dari As-Samarkan. Samarkan itu Persia, orang Jawa nyebutnya Asmoro Kondi. Ya aslinya Samarkand. Sakanal Basrah, beliau mukimnya di Basrah. Basrah ikutnya Irak. Kana abidan taqiyan. Ini Imam Habib al-Ajmi ahli ibadah, orang ahli takwa, takut sama Allah. Beliau ahli ibadah, padahal aslinya beliau dulu itu orang kaya. Beliau punya pekerjaan ngasih hutang ke orang-orang. Cuman orang-orang nyebut beliau pemakan riba. Jadi kalau riba ya haram, nek ngutangi tidak masalah, tapi nek riba waktu bayar harus ada lebihnya, haram. Lebihnya yang haram. Akhirnya beliau satu hari ketika lewat jalan, itu ada anak-anak kecil lihat beliau jalan, anak-anak itu ngomong, teriak-teriak. Ada si pemakan riba. Akhirnya beliau nangis. Beliau akhirnya ngomong, ya Rabb, kau tunjukkan aibku di orang-orang, saya akan bertaubat ya Allah. Akhirnya beliau nyedekahke semua, ngembalike semua uang-uang yang dihasilke riba, dikembalike sampai semuanya habis. Saking tobatnya ikut temenanan. Badane semua habis, beliau ridha dengan kefikiran. Akhirnya beliau melazimi ibadah. Beliau takut sama Allah, sampai saking takutnya beliau melazimi al-huzn, sedih.
mirip sama haliyahe Imam Hasan al-Basri, mirip sama haliyah Imam Hasan al-Basri. Kalau Imam Hasan al-Basri terkenal sedih terus, ini sama mirip. Dan memang Imam Habib al-Ajmi ini khatimnya atau khidmah atau melazimi muridnya juga, muridnya Imam Hasan al-Basri, melazimi Imam Hasanul Basri, khidmah sama Imam Hasanul Basri. Mustajabat da'wah, beliau Imam Habib al-Ajmi orang yang terkenal doanya mustajab, mandi itu mana. Beliau pernah ada orang perempuan, anaknya ditawan sama musuh. Akhirnya ibunya nangis lihat anaknya ditawan di tempat jauh, ndak pulang-pulang, sampai ibunya ndak tahu kabare lagi, entah masih hidup entah sudah mati. Nek mati karuane mati, selesai ceritane. Tapi nek hidup bisa diharap kepulangannya. Tapi ibu ndak ngerti, entah masih hidup entah sudah mati, ndak tahu ibu. Nangis terus. Datang ke Imam Habib al-Ajmi. Akhirnya ngomong, ya Syekh, saya punya anak ditawan musuh, lama ndak pulang, saya ndak tahu kabarnya masih hidup apa sudah mati. Tolong doakan, kalau masih hidup biar kembali kumpul sama saya. Akhirnya Imam Habib al-Ajmi tanya si perempuan itu, kau punya harta berapa? Ada 2 dirham. Enggak termasuk kaya, cuma 2 dirham. Sedekah ke darwish ini orang yang inqita anid dunia, orang yang cuma ibadah, itu darwish. Biasanya mereka pakaian tambalan fakir, mereka cuma ibadah, kadang berkelana, tapi memang ahli ibadah, bukan ahli mistik, bukan ahli topo. Puncak lihat arus gak tahu adus, enggak, bukan itu, gak tahu Jumatan. Darwish ini memang berkelana tapi ahli ibadah betul, memang wiridan, sholat sunnah, poso, uzlah, memang menghindari dunia. Itu darwish. Syekh Habib al-Ajmi akhirnya ngomong sama ibu, kau punya uang berapa? 2 dirham, sedekah ke darwish, insya Allah anakmu mudah-mudahan akan pulang. Akhirnya disedekah ke, cari darwish, sedekah. Badane sedekah, pulang ke rumah, anaknya wis di rumah. Karomah, anaknya sudah di rumah. Kaget, nak kok bisa pulang ke rumah, gimana ceritanya? Dijawab sama si anaknya, tidak tahu, saya semula ya di negeri sana ditawan musuh, mau dijual jadi budak, tahu-tahu ada angin besar, saya tidak mampu nahan, akhirnya angin besar lagi ngangkat, saking berhembusnya kencang sampai terbawa angin. Ketika tengah-tengah dibawa angin ada suara, sampai ke ini wahai angin,
ke rumahnya di sana. Akhirnya tahu-tahu di sini kata si anak. Itu berkah doa Imam Habib Al-Ajami, mustajabud da'wah. Ada juga beliau dulu punya ini Imam Habib Al-Ajami temenan sama Imam Malik bin Dinar. Manaqibnya kemarin Imam Al-Haddad rapi naruh manaqibnya Imam Malik bin Dinar, badane selesai manaqibnya Imam Malik bin Dinar, manaqibnya Syekh Habib Al-Ajmi, temenan soalnya. Imam Habib Al-Ajmi pernah malam-malam di sampingnya Imam Malik bin Dinar berdua. Kalian bayang ke wali sama wali kayak berdua. Ya disama ke kalian mbek kancamu. Kalian mbek kancamu ngopo? Ngopi cangkruk. Iki wali mbek wali. Imam Habib Al-Ajami sama Imam Malik bin Dinar ketika malam-malam kayak zikir mujahadah wali sama wali. Ada orang datang nemui Imam Malik bin Dinar, tamunya ini marah-marah sama Malik bin Dinar, dituduh Imam Malik bin Dinar bawa uang 300 dirham buat bawa tidak dikembalikan, ditagih sampai marah-marah. Imam Malik bin Dinar dituduh yang endak-endak, dituduh menggelapkan, dituduh membawa, padahal fitnah, tidak betul. Imam Malik bin Dinar soleh, menghadapi kayak gitu diem, marah terus kita mune. Sampai Imam Malik bin Dinar itu akhirnya bela diri, tapi bela diri nih sambil nangis. Saya tidak melakukan macam itu. Ya kau melakukan itu, nangis. Enggak, saya tidak melakukan itu. Akhirnya dilihat sama Syekh Habib Al-Ajami itu pemandangan kayak gitu, tengah-tengah wiridan ada tamu marah-marah nuduh yang ndak-ndak. Imam Malik bin Dinar dituduh sudah nerangke juntrung ke persoalannya ndak terima wae, sek marah wae. Ya akhirnya Imam Habib Al-Ajami lihat ndak betah, ada tamu marah-marah, iki temanku wong soleh dituduh, ndak betah lihat dimarahi, ngangkat tangan, ya Allah arihna min hadzal rajul fa innahu mana'ana min dzikrik. Ya Allah, buat kami istirahat dari laki-laki ini, dia menghalangi zikir kami ya Allah. Langsung plek mati. Langsung mati. Serem. Langsung mati, diangkat langsung keluar, zikir lagi. Subhanallah, alhamdulillah. Makanya ojo ganggu wiridane orang soleh. Hati-hati. Nah, kalian bertamu di rumah orang soleh, hati-hati. Jangan ba'dal maghrib. Hati-hati. Waktunya orang soleh wiridan mesti. Nah, kalian ketemu temenmu ba'dal maghrib misalnya nonton TV, khaldo. Tapi orang soleh ba'dal maghrib, hati-hati. Atau ba'dal subuh sampai isyraq, sampai jam 7. Jangan, waktunya mereka wiridan. Kadang mereka mencak dari majlis zikir sampai duha. Ada yang sampai jam 9 baru berdiri. Harus kita itu cari waktu kalau mau ketemu orang saleh, harus waktu yang mereka sediake betul.
kadang tidak sama, ada sing tengah malam, ada beliau yang nentuk ke kalau kesini tengah malam aja, ya wis tengah malam aja arep maghrib mertamu, ya apa sih, ya mereka tetap melayani tapi atine kadung ya Allah dia menghalangi dari zikir, hati kadung arihna min hadzal rajul, hati-hati ya Allah singkirkan orang ini, dia menghalangi kami dari zikir, mati. Makanya ada waktu-waktu bertamu itu ditoto sama Allah Ta'ala. Quran, kitab suci Quran dari Allah Ta'ala Rabbul Alamin, turun dari langit, isinya salah satu yang ngatur kalau bertamu lihat-lihat waktu nih. Ada waktu-waktu yang kita itu harus minta izin min ba'di salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Minta izin, jangan asal mertamu, boleh ndak mertamu, soalnya waktu-waktu yang biasanya mereka itu istirahat iki lumrahe orang-orang, apalagi orang soleh. Ya Latif, dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami kewuh. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu punya makanan banyak, punya rezeki banyak, ngundang sahabat-sahabatnya sing fakir-fakir, muhajirin, ayo makan, masuk rumahnya Nabi, makan. Alhamdulillah makan enak. Selesai keluar, masuk lagi, yang belum masuk makan lagi rombongan kedua. Setelah selesai keluar, masuk lagi, yang belum makan masih ada, masuk makan. Akhirnya selesai, tinggal sisa 3 orang. Ba'dane selesai makan, jagongan di dalam rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngadepi, biasanya pada makan selesai pamit, makasih ya Rasulullah, tak pamit dulu, ayo fadhol. Ini malah 3 orang habis makan selesai kasihkan ngobrol Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bingung, ya apa, tidak pulang-pulang. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya keluar rumah, ke rumah Sayyidah Aisyah. Waktu itu di rumah istrinya yang selainnya Sayyidah Aisyah. Akhirnya di rumah Sayyidah Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ngobrol sama Sayyidah Aisyah sauntara. Setelah dilihat kira-kira sudah selesai, mungkin sudah pulang, kembali ke rumah yang tadi, tamunya saya ngobrol asik, gak dewo. Mungkin Nabi ya, wali ya kayak gitu ya, lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi nyuruh pulang iki nggak tegel, malu. Nabi itu syadidul haya, sangat pemalu Nabi. Nah kita lah orang, kita iki aku harap nganu bali sik, nah, kita kan ndak malu-malu. Nabi ndak tegel. Akhirnya Nabi keluar lagi ke istri yang lain, ngobrol sauntara. Akhirnya pindah ke istri yang lain, ngobrol. Semua istrinya akhirnya dimampiri, ngobrol sauntara. Akhirnya pulang ke rumah yang awal, tamunya saya ngobrol. Cip kita mune tidak sampai akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Sayyidah Aisyah lagi. Akhirnya nutup tirai ini,
yang kelihatan cuma kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu ayat hijab. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idza tu'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau sudah selesai makan pulang. Wala fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits, jangan keasikan ngobrol. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Kalian ngobrol tanpa ingat waktu itu menyakiti Nabi. Nabi malu mau nyuruh kalian pulang. Wallahu la yastahyi minal haqq, dan Allah tidak malu kalau ngomong masalah hak. Pulang. Akhirnya para sahabat tahu adab bertamu. Untung Nabi rahmah. Nabi cuma belum pulang, ya ke rumah istri yang lain. Coba nih kayak Habib Al-Ajmi, ya Allah ini ganggu saya ya Allah, jadi apa itu? Imam Habib Al-Ajmi mujabud da'wah, ada di Jami' Karamatul Aulia Syekh Yusuf An-Nabhani. Pernah Syekh Habib Al-Ajmi itu ada orang mantan orang yang dulunya hasud sama Syekh Habib Al-Ajami, hasud. Akhirnya beliau Syekh Habib Al-Ajami sudah jadi abid, wali, mujabud dakwah. Iki orang hasud iki, namanya hasud itu ndak ana mandeke ya, hati-hati makanya orang hasud itu. Akhirnya orang hasud ini hasud akhirnya di depan khalayak orang-orang ini orang nagih uang, ngaku kalau Syekh Habib Al-Ajami punya uang yang belum dikembalikan, padahal tidak ada. Lek nagih di depan orang-orang. Syekh Habib Al-Ajami bingung, tahu-tahu nagih, kau punya utang sama saya, bayar sekian. Kapan utang? Nagih di depan halayak rame. Akhirnya Syekh Habib Al-Ajami bingung, ngomong, kalau kau mau nagih ya sudah, besok kembali ke sini ya besok tak tagih. Ya besok. Akhirnya selesai tamune sing nagih pulang, malamnya Syekh Habib Al-Ajami sholat 2 rakaat, setelah ikut doa, ya Allah, jika orang yang nagih itu betul, saya memang punya utang, akan saya bayar besok. Tapi kalau memang dia itu menuduh saya tidak punya utang, dituduh punya utang, mohon kasih balak dia di jasadnya dia. Akhir-akhir besoknya nunggu kabar, ternyata besoknya orang yang nagih itu dijanji ke besoknya separuh lumpuh. Mujabud dakwah, dia angkat orang-orang dibopong. Akhirnya ketika ditunggu-tunggu ketemu, itu dalam keadaan dibopong. Ditanya, kau, kita punya janjian hari ini ya? Yang dibopong itu yang nagih kan jawab, iya, kemarin itu yang nagih memang saya. Lah gimana? Jadi saya itu kemarin sebetulnya cuma kepingin mempermalukan kau. Kau kalau tak tagih di depan orang pasti malu, pasti akhirnya bayar dalam keadaan terpaksa. Saya cuma kepingin mempermalukan.
sebetulnya kau ndak punya utang apa-apa, makanya kok kena balak separuh lumpuh berarti bohong. Akhirnya didoake, kau sudah taubat? Ya sudah taubat sekarang, ndak tak ulangi. Didoake, ya Allah sehatkan dia lagi ya Allah, langsung waras. Mujabud da'wah. Kepingin mujabud dakwah, kepingin mujabud dakwah, kepingin tak? Pingin? Allah Ta'ala itu lebih rahmah. Mungkin nek sing dikasih mujabud dakwah kita rusak tuh. Jengkel sithik main doa, ki ana montor motor apa? Ogrong terganggu, Allahumma mati. Ya apa bendino dijengkelno wong mati. Untung ada hikmah doane kita ndak mustajab. Tapi semua orang pasti punya hajat, kepingin doane mustajab. Dulu ada orang tanya sama orang alim, dullani ala mujabid da'wah, tolong tunjukkan saya ke orang yang bisa istijabah doane, tunjukkan saya orang yang doanya makbul, mustajab, mandi. Dijawab sama orang alim, la adri, saya tidak tahu orang yang doanya mustajab, walakin adulluka ala mujibid doa, tapi saya bisa menunjukkan kau kepada zat yang maha mengijabah doa. Nah, orang yang doanya mustajab tidak tahu saya, tapi saya tahu zat yang mengijabah doa. Allah, langsung aja Allahumma, pasti dikasih. Nah, kalau yang dimintai itu Allah, pasti Allah ngasih. Cuma kalau pasti ngasih ada istilah mustajabud dakwah, gunanya apa? Semua orang kalau gitu mustajabud dakwah dong. Kalau mintai semua ke Allah pasti dikasih. Bedanya kalau mustajabud dakwah, Allah kasih persis seperti yang diinginkan. Sekarang juga, di situ juga dikasih persis, mustajabud dakwah. Tapi nih Allah Ta'ala pasti mengabulkan doa. Cuma ada kalane ketika itu langsung persis seperti yang diminta. Contohnya tadi, ada kalane doane dijawab persis seperti permintaan, tapi di waktu yang lain, di waktu yang Allah Ta'ala lebih tahu kapan dia lebih hajat ke doa itu, ke hajate. Atau yang nomor 3, Allah Ta'ala ganti ijabahnya dengan hajat selain yang diminta, diganti sama Allah hajat yang lebih dia butuh ketimbang yang dia minta, soalnya Allah lebih tahu kebutuhannya dia. Atau yang keempat, Allah kasih dia ijabah tapi disimpan sama Allah di akhirat. Akhirnya ketika di akhirat Allah Ta'ala kasih dia kedudukan, derajat, pahala besar, tinggi, sampai orangnya bingung, amal apa ini ya Allah kok dapat macam ini? Dijawab, ini doa-doamu dulu yang belum kau lihat ijabah, sekarang tak simpen ke semua, tak kasih ke di akhirat. Sampai orang itu akhirnya ngomong, ya Allah kalau tahu seperti ini ya Allah, andaikan dulu saya doa tidak ada yang kau ijabah di dunia, tidak apa-apa, di sini semua, di akhirat semua ya Allah, saking agungnya pahalane. Tapi yang jelas entah salah satu nih pasti dijawab. Makanya sesuai sama hikmah yang Allah Ta'ala tetapkan buat kita. Tapi kalau ada orang memang butuh
doa yang mustajab atau kepingin jadi mustajabud dakwah, orang yang doane mustajab, ada thariqahe. Yang pertama, doanya jangan salah arah, mintanya sama al-qadir, al-muqtadir, al-ghani, al-kafi. Minta sama Allah, jangan minta selainnya. Harus tauhid, harus iman. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah, la ilaha illallah. Yang kedua, orang kepingin jadi mustajab dakwah, makanannya harus halal. Makanannya dijaga biar doane mustajab. Soalnya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, thumma dzakara rajulan yutilus safar, thumma dzakara rajulan aghbar, Arba'in Nawawi, thumma dzakara rajulan yutilus safar asy'atha aghbara yarfa'u yadayhi ila samai yaqulu ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah, kata Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, ada orang musafir, rambutnya dawul-dawul sampean, pakaiannya bleduken, ngangkat tangan ke langit, bilang ya Rabbi. Iki sifat-sifat yang disebutkan Nabi, ngumpulke sifat-sifat orang yang doanya mustajab. Pertama, yutilus safar, musafir jauh. Soalnya orang musafir doane mustajab. Makanya musafir. Soalnya kalau musafir dia itu orang yang gharib, asing. Allah Ta'ala itu melimpahkan rahmah lebih ke orang yang terasing. Temennya tidak ada, keluarga tidak ada, di negeri orang, itu Allah Ta'ala lebih kasihan sama itu orang. Makanya dia doa biasanya mustajab. Yutilus safar, punya sifat yutilus safar. Asy'ath aghbar, dawul-dawul bleduken, dawul-dawul rambutnya bleduken. Itu juga sifat orang yang mujabud dakwah. Soalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita, rubba asy'ath aghbar madfu' bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Berapa banyak orang rambutnya dawul-dawul bleduken, tapi sekali doa itu Allah Ta'ala langsung ijabah. Artinya orang yang keadaannya kayak gitu tidak diperduli ke orang, Allah peduli. Iki orang punya ya musafir, rambutnya dawul-dawul, bajunya bleduken, yarfa'u yadayhi ilas sama, sudah ngangkat tangan. Itu juga sifat orang yang doanya mustajab. Soalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah itu malu kalau ada hamba ngangkat tangannya minta terus dikembalikan dalam keadaan kosong. Itu Allah malu, pasti dikasih. Maka nenek doa ngangkat tangan, ini sudah ngangkat tangan. Wa yarfa'u yadayhi ila sama yaqulu ya Rabbi. Orang sudah memanggil Allah ya Rabbi, pasti Allah jawab labbaika. Ini sudah ada, terkumpul. Tapi wa mat'amuhu haram, sayangnya makanannya haram. Wa mashrabuhu haram,
minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa wudhiya bil haram, dimasuki perutnya dimasuki makanan yang haram, fa anna yustajabulah, kata Nabi, gimana Allah Ta'ala mau mengijabah doane meskipun musafir, meskipun asy'ath akbar, meskipun yarfa' yadeh ila sama, meskipun ya Rab, iki semua sifat-sifat mujabud dakwah, percuma semua nek makanane haram. Makanya kita kepingin jadi orang mujabud dakwah, makanane halal, jangan sekali-kali masuk ke perut makanan haram, jangan sekali-kali pakai pakaian haram. Termasuk buat orang, termasuk tariqah kita itu mujabud dakwah, puasa itu tariqah biar mujabud dakwah. Nabi SAW pernah dalam haditsnya, inna lis-saimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah, ya kan, ahli tarhim, wa lis-saimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah, buat orang puasa itu ketika dia berbuka itu ada doa yang mustajab. Makanya ketika puasa sore-sore mau buka, aja ning gene dalanan, apa istilahnya, ngabuburit, diapusi wong-wong bodoh kok gelem. Sore ngaji, zikiran, doa hajat-hajate, mau buka ikut doa mustajab itu, malah di alun-alun nebeng delok orang lewat, ya, nunggu adzan. Man, tidak usah niru orang-orang bodoh. Termasuk tariqah doa mustajab tawassul, baik tawassul dengan amal solehnya sendiri. Soalnya dalam Riyadhus Shalihin itu ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, ya kan, tidak bisa keluar. Yang satu, ya Allah, dulu saya pernah punya amal soleh ini, ya Allah, kalau kau terima, kalau kau suka itu amalan, bebaskan kami. Batunya geser sedikit. Sampai 3 orang itu amal soleh disebut-sebut, dibuat wasilah. Akhirnya Allah Ta'ala ijabah. Itu tawasul dengan amal soleh masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah, takwalah sama Allah dan carilah perantaraan kalian biar tambah dekat sama Tuhan. Itu bisa wasilah dengan amal solehnya sendiri, bisa, atau wasilah dengan asma'ullahil husna. Allahumma ini as'aluka bismikal a'lal a'azzil ajallil akram. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilah dengan asma'ullahil husna, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, minta sambil nyebut asma'ul husna, itu tawassul dengan asma'ul husna. Atau juga dengan sifat-sifatnya Allah. Allahumma ini as'aluka bi kitabikal munzal ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan demi kitabmu yang kau turunkan. Kitab itu termasuk kalamullah, wasilah dengan sifatnya Allah. Atau juga bisa wasilah dengan orang-orang soleh, bisa, baik masih hidup, ya kita minta doakanlah saya, bilang sama orang soleh, seperti anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam, ya aba nastaghfir lana inna kunna khati'in.
wahai bapak kami, mintakan ampunan ke Allah biar ngampuni kami salah. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi, ya akan tak mintakan, saufa akan, nanti, nggak langsung. Soalnya Nabi Yakub nunggu malam Jumat, malam diterima semua doa. Nabi Yakub akhirnya mendoakan ampunan buat anaknya, saufa astaghfiru lakum rabbi. Iku saufa iku nanti yang ndak sebentar, nantinya nanti lama. Nunggu malam Jumat itu Nabi Yakub. Ketika sudah malam Jumat, ya Allah ampunilah anak-anakku. Akhirnya diampuni. Kenapa kok nunggu malam Jumat? Soalnya malam Jumat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsul layalin la yuraddu fihinna da'wah, awwalu lailah min Rajab, wa lailatun nisfi min Sya'ban, wa lailatu Arafah, wa lailatayil aidain, wa lailatil Jumu'ah. 5 malam nggak akan ditolak doa-doa malam Jumat. Termasuk biar mujabid dakwah, datangi tempat ibadahnya orang-orang soleh, atharus solihin, terus sampai di situ doa itu mustajab, tempat bekas ibadahnya orang soleh. Nabi Zakaria alaihi salam dulu doa minta anak padahal usianya sepuh, itu ketika berada di mihrab Sayyidah Maryam alaihassalam. Padahal Nabi Zakaria nabi, Sayyidah Maryam keponaan, bukan nabi tapi ahli ibadah. Nah, ketika di mihrab Sayyidah Maryam, Nabi Zakaria tabarruk, ngambil barokah dengan doa di situ. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Disitulah hunalika, disitulah da'a Zakaria rabbah, Zakaria memanggil-manggil Tuhan, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Allah jawab, labbaika 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 Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Minta anak diijabah. Termasuk tempat yang mustajabud dakwah, multazam. Multazam itu pojok Hajar Aswad di Ka'bah, yang ada Hajar Aswadnya sampai pintu Ka'bah. Itu tempat itu namanya multazam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam doa di situ. Terus Ibnu Abbas meriwayatkan, saya juga doa di multazam, tidak ditolak doaku, diijabah sama Allah. Diriwayatkan sama murid tabi'in, saya juga mendoa di situ dan diijabah sama Allah, sampai musalsal. Dan saya juga doa di situ. Setelah meriwayatkan hadits tambahi, dan saya juga doa di situ dan sudah diijabah sama Allah. Semua tarekah. Tapi kalau tempat-tempat khusus, ya kita harus ke sana. Termasuk tempat khusus itu Raudhah. Nah, itu surga, yaitu tempat antara rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ini kaceksan. Itu tempat surga itu, kata Nabi, antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman-taman surga. Sampai-sampai kalau ada orang kok di Raudhah, dia sumpah, demi Allah sekarang saya sudah di surga, dia ndak diwajibkan membayar kafarah,
soalnya dia betul memang di sorga. Soalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memang itu taman-taman sorga. Lah orang di sorga minta pasti dikasih, tapi kan harus ke sana. Iya harus ke sana. Kalau kepingin tetap di rumahnya masing-masing, ada waktu-waktu mustajab, ada yang tahunan, awal malam Rajab setahun sekali, nisfu Sya'ban setahun sekali, malam Arafah setahun sekali, malam Idul Fitri Idul Adha setahun sekali, kuising setahun sekali. Ada yang seminggu sekali, malam Jum'ah, malam Jum'ah. Ada yang setiap hari ada malam sepertiga malam terakhir. Juga setiap hari, setiap waktu sholat ada ba'da sholat fardu, juga ketika sujud, juga ketika sebelum salam dari sholat. Itu semuanya waktu-waktu mustajab. Qala Sirri bin Yahya kana Habibun yura bil Basrah yaum at-tarwiyah wa yura bi Arafah yaum Arafah. Termasuk karamah Syekh Imam Habib bin Isa Al-Ajami. Diceritakan Syekh Sirri bin Yahya. Dulu Syekh Habib Al-Ajami itu dilihat masih di Basrah ketika hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah di Basrah. Saya lihat katanya. Tapi besoknya itu tanggal 9 tahu-tahu di Arafah. Orang wukuf di Arafah ada. Itu min karamatihi. Itulah wong saleh. Mereka dikasih sepadan dengan amal ibadah, Allah Ta'ala kasih kemuliaan kayak gitu. Nek kita kok dikasih gitu, ya salah kedaten, karomah yang dikasih orang macam kita. Badan ini gini halakoh terus neng warung. Ya salah kedaten, Allah. Tapi nek orang salah Tarwiyah di Arafah, seibadah, seikiran, ngaji. Besok Arafah ikut wukuf, masya Allah, itu dibuat ibadah. Allah Ta'ala kasih kekuatan fisik, ya dihabiskan ya buat ibadah. Dikasih kuat melek, ya dibuat melek ya melekan ibadah. Nah kita kuat melek, ya cangkro, makanya ada harga, ada barang, ada harga. Pengen kayak gitu ibadah, amal soleh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا عدد ذا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي فاسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد ضش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين.